Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Novita Sri Rahayu dengan NIM J1A11808083 dari kelas R001 dengan dosen pengampu mata kuliah Evaluasi Biologis Komponen Pangan Bapak Mursyid SAG MSI. Baiklah, di sini saya akan mereview salah satu laporan hasil penelitian karya tulis ilmiah dari Raras Rahmandiar mengenai bioavailabilitas lipid dengan judul Perbedaan Pengaruh Jus Kacang Merah, Yogurt Susu, dan Yogurt Kacang Merah terhadap kadar kolesterol total dan trigliserida serum pada tikus dislipidemia. Nah, baiklah, di sini pertama marilah kita bahas mengenai dislipimedia. Dislipimedia ini sendiri merupakan salah satu gejala sindrom metabolik yang ditandai dengan abnormalitas profil lipid seperti meningkatnya kadar kolesterol total, kolesterol LDL, trigliserida, dan menurunnya kadar kolesterol HDL. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kolesterol total dan trigliserida dalam darah. Yang pertama yaitu genetik, yang kedua itu diet, yang ketiga aktivitas fisik, yang keempat obesitas, yang kelima konsumsi alkohol yang berlebih, yang keenam paparan asap rokok, stres dan obat-obatan, yang ketujuh usia dan jenis kelamin, serta penyakit penyertaan. Di sini saya akan membahas beberapa dari faktor-faktor tadi. Yang pertama, diet. Pembatasan diet kolesterol hingga kurang dari 200 mg per hari pada individu normal dapat berakibat penurunan kolesterol serum hingga 10-15%. Asupan karbohidrat dapat meningkatkan kadar trigliserida serum secara maksimal dalam 1-5 minggu. Nah, kemudian obesitas. Obesitas abdominal menggambarkan adanya kadar lemak yang tinggi dalam darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu dengan presentasi fisik tinggi akan lemak tubuh cenderung memiliki kolesterol total, LDL, dan trigliserida yang tinggi dibandingkan dengan mereka yang berat badannya normal. Kemudian jus kacang merah. Kandungan zat gizi dalam 100 gram kacang merah cukup lengkap, yaitu air sebanyak 17,7 gram, protein 2,21 gram, karbohidrat 56,2 gram, serat sebanyak 4-7,86 gram, kalsium 502 mg, fosfor 429 mg, besi 10,3 mg, dan tiamin 0,40 mg. Proantosianidin pada kacang merah juga memiliki peran aktif dalam menurunkan kadar kolesterol. Isoflavor genistein yang dimiliki kacang merah sebesar 386 mg per kilogram, kadar genistein sebesar 30 mg per kilogram berat badan sudah mampu menurunkan kolesterol sebesar lebih dari 30%. Perubahan isoflavon menjadi aglikon oleh enzim beta-glukosidase dapat meningkatkan aktivitas kacang merah dalam menurunkan kadar kolesterol darah. Yogurt susu. Yogurt susu berbahan dasar susu sapi murni yang akan diberi tambahan susu skim dan starter sebanyak 2-5%, kemudian difermentasi. Manfaat bakteri asam laknat seperti Lactobacillus telah dibuktikan oleh banyak penelitian. Manfaat tersebut diantaranya yaitu efek hipokolesterolemik, memperbaiki keluhan intolerasi laktosa, mencegah diare, kolitis dan gastroenteritis, supresi kanker kolon, dan untuk menormalkan mikroflora usus. Penelitian in vivo yang dilakukan pada manusia dan tikus menunjukkan bahwa Bifidobacterium logum atau BLI yang ada di dalam yogurt mampu menurunkan kolesterol total dan kolesterol LDL. Penurunan kolesterol oleh bakteri Lactobacillus secara anaerobik dapat mencapai 27-38%. Yogurt kacang merah. Proses fermentasi pada kacang merah ternyata juga mampu meningkatkan aktivitas antioksidan pada kacang merah. Pada proses pengolahan fermentasi biasanya digunakan BAL. Yogurt kacang merah dibuat dengan menggunakan metode Illinois yang dimodifikasi.
Komponen dalam yogurt kacang merah dapat saling bersinergi sehingga dapat memperbaiki dislipidemia. RS yang terdapat pada kacang merah memiliki sifat serat terlarut maupun tidak terlarut, sehingga dapat mempengaruhi metabolisme kolesterol. BAL selain menormalkan mikroflora usus juga meningkatkan bioavailabilitas isoflavon dalam tubuh, sehingga dapat isoflavon mengoptimalkan perannya dalam menurunkan kadar kolesterol total dan trigliserida serum. Kemudian besar sampel. Sampel yang digunakan adalah tikus jantan galur Wistar usia 8 minggu. Berat 120-180 gram. Dikandang dalam kandang dari bahan stainless steel dengan siklus pencahayaan 12 jam. Mendapat makan dan minum Libitum dan suhu kandang 28-32 derajat Celcius. Galur Wistar jantan dipilih karena tidak terdapat hormon estrogen yang dapat mempengaruhi profil lipid serta pemberian Lactobacillus lebih spesifik pada galur Wistar. Nah, setelah itu kita masuk ke pengambilan data. Pemeriksaan kadar kolesterol total dan trigliserida diawali dengan pengambilan darah dari Flexus preorbitalis hewan coba. Lalu diinkubasi 30 menit pada suhu kamar untuk diambil serumnya. Kadar kolesterol total dan trigliserida serum kemudian ditentukan secara enzimatik dengan metode CHOD dan PAP dan GOP-PAP. Nah, kemudian kita masuk kepada analisis data penelitian. Kadar kolesterol total dan trigliserida serum pada kelompok kontrol sebelum dan sesudah perlakuan dianalisis menggunakan Pyrette test setelah 28 hari masa intervensi. Hasil dari analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2 perbedaan profil lipid kelompok kontrol sebelum dan sesudah perlakuan. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada kelompok kontrol sebelum dan sesudah perlakuan terdapat peningkatan kadar kolesterol total secara signifikan atau P lebih kecil daripada 0,05 dan peningkatan kadar trigliserida serum secara tidak signifikan yaitu P lebih besar dari 0,05. Hal ini menandakan telah terjadinya dislipidemia pada kelompok kontrol. Dislipidemia yang terjadi pada kelompok kontrol menunjukkan bahwa dislipidemia juga terjadi pada kelompok perlakuan lain. Kemudian pengaruh pemberian jus kacang merah terhadap kadar kolesterol total dan trigliserida serum. Kadar kolesterol total dan trigliserida serum pada kelompok perlakuan yang diberi jus kacang merah dan kelompok kontrol dianalisis menggunakan independent test setelah 28 hari masa intervensi. Hasil dari analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 3. Pada tabel 3, perbedaan profil lipid kelompok kontrol dan kelompok perlakuan jus kacang merah. Untuk tabelnya dapat dilihat sebagai berikut. Pada tabel sebelumnya, menunjukkan terjadinya peningkatan kadar kolesterol total secara signifikan dan penurunan kadar trigliserida serum secara tidak signifikan pada kelompok perlakuan jus kacang merah dibandingkan kadar kolesterol total dan trigliserida serum pada kelompok kontrol. Berikutnya, pengaruh pemberian yogurt susu terhadap kadar kolesterol total dan trigliserida serum. Kadar kolesterol total dan trigliserida serum pada kelompok perlakuan yang diberi yogurt susu dan kelompok kontrol dianalisis menggunakan independent test setelah 28 hari masa intervensi. Hasil dari analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 4. Tabel 4, perbandingan profil lipid kelompok kontrol dan kelompok perlakuan yogurt susu. Dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel 4 menunjukkan adanya peningkatan kadar kolesterol total secara signifikan dan penurunan kadar trigliserida serum secara tidak signifikan pada kelompok perlakuan yogurt susu dibandingkan kadar kolesterol total dan trigliserida serum pada kelompok kontrol. Kemudian, pengaruh pemberian yogurt kacang merah terhadap kadar kolesterol total dan trigliserida serum. Kadar kolesterol total dan trigliserida serum pada kelompok perlakuan yang diberi yogurt kacang merah dan kelompok kontrol dianalisis menggunakan independent test setelah 28 hari masa intervensi. Hasil dari analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 5. Tabel 5, perbedaan profil lipid kelompok kontrol dan kelompok perlakuan yogurt kacang merah. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada kelompok perlakuan yogurt kacang merah terjadi penurunan kadar kolesterol total secara signifikan dan penurunan kadar trigliserida serum secara tidak signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kemudian efektivitas yogurt susu, jus kacang merah, dan yogurt kacang merah dalam penurunan kadar
kadar kolesterol total dan trigliserida serum. Efektivitas setiap kelompok perlakuan dalam menurunkan kadar kolesterol total dan trigliserida serum antara kelompok kontrol sebelum perlakuan dan kelompok kontrol perlakuan yang diberikan jus kacang merah. Yogurt susu dan yogurt kacang merah dianalisis menggunakan uji Onway, ANOVA, dan dilanjutkan dengan uji LSD. Tabel 6. Rata kadar kolesterol total dan trigliserida serum pada kelompok kontrol kelompok perlakuan jus kacang merah, yogurt susu, dan yogurt kacang merah dapat dilihat pada tabel berikut. Keterangan P0 kelompok kontrol setelah diberi pakan tinggi kolesterol, P1 kelompok perlakuan 1, P2 kelompok perlakuan 2, dan P3 kelompok perlakuan 3. Superskin yang berbeda pada kolom sama berbeda bermakna P lebih kecil dari 0,05. Tabel 6 menunjukkan terdapat perbedaan rata delta kolesterol total dan trigliserida serum yang signifikan antara kelompok kontrol dan masing-masing kelompok perlakuan. Pembahasan kolesterol total. Penurunan kadar kolesterol total secara signifikan terjadi pada kelompok perlakuan yogurt kacang merah. Hal ini disebabkan karena yogurt kacang merah merupakan penggabungan potensi dari masing-masing komponen pada yogurt dan kacang merah. Kacang merah mengandung resistant starch atau RS yang berfungsi sebagai agen prebiotik yang dapat membantu dalam menurunkan kadar kolesterol oleh serat terlarutnya. Dengan meningkatkan ekskresi asam empedu dan pencegahan absorpsi kolesterol serta serat tidak terlarut yang memperlambat pengosongan lambung. Isoflavon dalam kacang merah dari golongan genistein dan diazein dinilai paling berperan untuk menurunkan kadar kolesterol. Isoflavon genistein yang dimiliki kacang merah sebesar 389 mg per kilogram, kadar genistein sebesar 30 mg per kilogram, berat badan sudah mampu menurunkan kolesterol sebesar lebih dari 30%. Penggabungan bakteri asam laktat yang terdapat dalam yogurt dengan isoflavon pada kacang merah dapat meningkatkan bioavailabilitas isoflavon dalam tubuh, sehingga menjadi yogurt kacang merah lebih berpotensi untuk menurunkan kadar kolesterol total. Penggabungan isoflavon dan bakteri asam laktat juga menjadi senyawa isoflavon teraktifikasi menjadi aglikon oleh enzim beta-glukosidase yang dapat meningkatkan aktivitas kacang merah dalam menurunkan kadar kolesterol darah. Kemudian trigliserida. Penurunan kadar trigliserida serum paling baik ditemukan pada kelompok perlakuan yang diberikan yogurt susu. Hal ini disebabkan pada yogurt susu terdapat bakteri asam laktat yang menghasilkan senyawa seperti asam-asam lemak rantai pendek dari proses fermentasi oleh bakteri asam laktat berkompetisi dengan HMG-CoA untuk berikatan dengan enzim HMG-CoA reduktase, sehingga sintesis kolesterol akan terhambat. Penurunan kadar trigliserida serum pada jus kacang merah disebabkan oleh kemampuan kacang merah dalam menghambat absorpsi lipid melalui penghambatan aktivasi enzim lipase sebesar 29,2%. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next review.